Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Baiklah, pada kesempatan ini perkenalkan, saya Abdul Halimul Ghani, mahasiswa semester 2 Prodi Ekonomi Syariah Universitas Islam Riau. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang Islam di Indonesia zaman modern dan kontemporer. Atau poin pertama, perkembangan Islam pada masa modern. Pembaruan dunia Islam atau gerakan modern Islam merupakan jawaban yang ditunjukkan terhadap krisis yang dihadapi umat Islam pada masanya. Kemunduran progresif Kerajaan Utsmani yang merupakan pemangku Khalifah Islam setelah abad ke-17 telah melahirkan kebangkitan Islam di kalangan warga Arab. Yang terpenting diantaranya adalah gerakan Wahabi, sebuah gerakan reformasi Puritanis atau Salafiyah. Gerakan ini merupakan sarana yang menyiapkan jembatan ke arah pembaharuan Islam abad ke-20 yang lebih bersifat intelektual. Gerakan ini memberikan pengaruh besar kepada gerakan kebangkitan Islam di Indonesia, bermula dari pembaharuan pemikiran dan pendidikan Islam di Minangkabau yang disusul oleh pembaharuan pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat Arab di Indonesia. B atau poin kedua, gerakan modern Islam di Indonesia. Pembaruan dalam Islam atau gerakan modern Islam yang lahir di Timur Tengah sangat berpengaruh terhadap gerakan kebangkitan Islam di Indonesia. Pengaruh tersebut seperti munculnya berbagai organisasi dan kelembagaan modern di Indonesia pada awal abad ke-20. Organisasi atau kelembagaan yang dimaksud yaitu Jamiatul Khair pada tahun 1905 yang bertujuan Izzul Islam wal Muslimin, kejayaan Islam dan umatnya. Dengan gerakannya yaitu mendirikan sekolah tingkat dasar dan mengirim anak muda berprestasi ke daerah Turki. Poin ketiga atau C, pengaruh gerakan modernisasi Islam terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama, dalam bidang akidah, gerakan ini berusaha melakukan pembaharuan karena banyak paham yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Antara lain paham fatalisme. Yang kedua, bidang politik, dengan cara melakukan pembaharuan dengan tujuan membebaskan wilayah di Indonesia dengan cengkraman Belanda. Yang ketiga, bidang pendidikan, melakukan pembaharuan dengan cara melakukan perubahan kurikulum pendidikan dan memadukan pendidikan dan memasukkan pendidikan modern. Yang keempat, bidang ekonomi, melakukan pembaharuan dengan tujuan untuk menyaingi perdagangan orang-orang non-pribumi yang menguasai ekonomi Indonesia. Poin D atau poin keempat, perjuangan pada masa modern sebelum kemerdekaan dibagi dalam dua masa, yaitu masa kolonial Belanda, yang kedua pada masa kedudukan Jepang. Poin kelima, pemikiran Islam kontemporer. Perkembangan pemikiran Islam kontemporer yang luar biasa saat ini dapat diklasifikasi dalam 4 model kecenderungan. Yang pertama, fundamentalis. Yang kedua, tradisionalis atau salaf. Yang ketiga, reformasi. Yang keempat, modernisasi. Mungkin sekian video yang saya buat. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.